Pertanyaan saya kayak gini, apakah Tuhannya orang Kristen sama Islam itu sama atau beda? Beda. Tuhannya orang Kristen itu jumlahnya 3 tapi 1. Kami mutlak 1, tidak ada tapinya. Halo Diamtrik. Ya, halo kakak. Ya, silakan Diamtrik, agamanya apa, Dek? Saya Katolik, Kristen Katolik. Oke. Di sini tempat kita diskusi lintas agama, ya. Yang awam bertanya saja tentang Islam. Kalau kamu punya ilmu, kamu boleh diskusi dengan saya 2 arah. Ya. Silakan. Kalau diskusi harus buka kamera biar jelas. Oh iya, ya, harus. Alhamdulillah muana ada Islam, subhanallah. Silakan. Ada pertanyaan tentang Islam? Kalau diskusi 2 arah, buka kamera biar enak. Security tadi itu, pendustanya dia ngaku pendeta, dia ngaku polisi, pendustanya kau. Ya, Diamtrik silakan. Ya, halo Dek. Ya, aku hanya mau tanya ini kak, tentang hari hari mualaf sedunia ini yang besok. Kenapa Dek? Sama dengan hari raya Natal tanggal 25 kan? Soalnya saya belum Iya. paham. Oke. Ini jawab. Ini jawab sekarang boleh? Ini mute ya. Baik. Sebagian saudara-saudara kami Islam merayakan Hari Mu'alaf. Hari Mu'alaf ini dicetuskan oleh Arimatea sekitar kurang lebih 3 tahun lalu. Sudah 3 kali kalau tidak salah dilakukan. Sebenarnya Hari Mu'alaf ini adalah hari di mana umat Islam mencoba untuk mengisi tanggal-tanggal yang kami anggap sebagai umat Islam itu tanggal-tanggal penyekutuan terhadap Tuhan, fitnah terhadap Tuhan, mengatakan Tuhan punya anak, karena di dalam Al-Quran kami dikatakan hampir saja langit terbelah, bumi terbelah dikarenakan kalian mengatakan Tuhan punya anak. Maka dalam keyakinan kami hari tersebut seharusnya kami mengisinya dengan cara yang terbaik, yaitu memperingati hal yang lain lagi gitu. Makanya muncullah ide dan gagasan dari salah satu di antara apologet ini membawa ide dan gagasan untuk merayakan Hari Mu'alaf, dengan harapan pada hari itu para mu'alaf dan para apologet Islam dan juga umat Islam lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengisi dengan hari-hari baik seperti itu. Silakan dibuka mic-nya. Berarti tanggal 25 hari mualaf itu berarti dia terinspirasi dari karena Tuhan beranak begitu. Lebih tepatnya bukan terinspirasi sih, lebih tepatnya itu melakukan hal yang berbeda dengan kalian yang menuduh Tuhan beranak pada hari itu. Maka orang Islam melakukan hal yang kontra, yaitu berzikir banyak, mengaji, jadi melakukan sebuah kegiatan-kegiatan positif pada waktu itu, dan menghimbau untuk dilakukan, disebut dengan Hari Mu'alaf sedunia seperti itu. Pertanyaan saya kayak gini, apakah Tuhannya orang Kristen sama Islam itu sama atau beda? Beda. Tuhannya orang Kristen itu jumlahnya 3 tapi 1. Kami mutlak 1, tidak ada tapinya. Tuhannya orang Islam itu Tuhannya orang Kristen itu terdiri dari roh, manusia. Roh adalah Bapa, Yesus adalah manusia. Tuhan kami bukan roh, bukan manusia, tapi Tuhan yang berbeda sendiri, yang bukanlah seperti makhluk atau laisa kamitslihi syai'un. Jadi beda banget Tuhan kita. Terus pertanyaan lanjutan saya kan gini, kan Tuhan kita beda, ya kan? Iya. Terus kenapa mesti masih kayak menuduh bahwa kami menuhankan Tuhan itu punya anak? Loh, itu bukan tuduhan. Tunggu. Yesus itu disebut dengan anak Allah nggak? Iya. Ya sudah, kok kami dibilang menuduh? Ya, itu bukan tuduhan. Dek, dengar dulu. Tuduhan itu adalah klaim dari saya kepada kamu yang belum terbukti. Tapi kalau saya katakan kalian menuhankan Tuhan beranak, itu bukan tuduhan, tapi klaim yang memang kalian imani. Iya, maksudnya kan gini, kan kita ada penjelasannya.
Ya tidak masalah apapun penjelasannya, tapi itu benar nggak kalian punya Tuhan beranak? Bukan gitu cara penjelasannya. Bukan Tuhan Enggak, beranak. jangan menjelaskan dulu, konfirmasi dulu. Kalian mengatakan nggak Tuhan beranak? Tidak begitu. Oke, kalau gitu saya kasih ayatnya ya. Ya, boleh. Ntar ya, saya kasih kamu data dulu. Yesus diperanakan, dikandung dari Roh Kudus ya. Dikandung dari Roh Kudus. Saya lupa ayatnya. Ayat Alkitabnya, ayat Bible-nya. I'm going to, oh ini dia. Mana nih? Matius 1. Nah nih. Kok Amsal? Matius 1. Yohanes 3 nomor 16 ya juga itu. Nih. Berapa? Yohanes 3 nomor 16. Sebab Coba itu carikan Allah Mika. mengutus anaknya yang tunggal. Oh, iya enggak, yang diperanakkan itu coba carikan ayatnya. Yesus diperanakkan itu di bigotan itu tuh lebih jelas itu. Yang barusan tadi tuh Yohanes pasal 1 ayat 3. Yohanes 3 nomor 16. Yohanes 3 nomor 16. Cepat coba cari Mika yang itu loh. Dia diperanakkan. Matius itu. 1 18 sampai 25, Lukas 1 26 sampai 38. 1 Matius 1 18 sampai 25. Matius 1 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu mereka tunangan mengandung. Nah nih. Ya. Nih. Matius pasal 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Tuh, mengandung dari Kudus, anaknya siapa? Yesus. Roh Kudus Tuhan bukan Tuhan. Terus inilah dia anakku yang tunggal, kata Bapa. Nih, Bapa berkata, inilah dia anakku yang tunggal. Some slides. It's not very strict. How many Ya. slides do you have altogether? Matius 3 nomor 17. Ya. Nih. Aduh, aku jatuh. Ya Allah. Nih. Matius 3 nomor 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuh. Sekarang kalau kami mengatakan kalian menyembah Tuhan yang beranak, Tuhan yang diperanakkan, salah nggak? Maka itu bukan sebuah penistaan, tapi sebuah keimanan kalian. Penjelasannya bagaimana, kami tidak butuh penjelasannya, karena kami tidak bicara tentang penjelasannya, tapi bicara tentang statementnya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang diperanakkan, dan Tuhan kalian itu Tuhan yang memperanakkan. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang apa lagi pertanyaannya, bro? Permasalahan yang adik usungnya apa kira-kira? Jadi begini kan, Kak. Kalau untuk dibilangkan peranakan itu kan kayaknya itu manusia biasa. Kalau Tuhan Yesus kan memang dia berasal dari firman yang telah menjadi manusia. Jadi beda. Itu Jadi kata dia- siapa? Yesus adalah firman yang menjadi manusia, itu kata siapa, Dek? Kata di Alkitab. Ya di mana? Kata siapa itu? Yang berkata itu siapa? Gini loh, kalau kamu bicara tentang doktrin gereja, kami sudah tahu persis. Saya udah belajar 7 tahun kristologi nih. Jadi saya jangan diajarkan lagi lah doktrin Kristen. Saya tahu kamu menganggap Yesus itu bukan manusia biasa lah, inilah itulah. Tapi ketika kami mengatakan kalian penyembah manusia, itu fakta yang tak bisa terbantah.
kecuali kamu mau mengatakan Yesus bukan manusia. Saya tidak mengatakan Yesus manusia biasa kok, tapi dia manusia yang diberikan anugerah oleh Tuhan, sama seperti nabi-nabi. Tidak masalah. Tapi ketika kamu mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang adalah Tuhan, saya tanya sama kamu, apa dasar kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan? Silakan. Ya karena dia adalah dilahirkan melalui firman, maksudnya dia ada di dunia ini karena firman, bukan hubungan antara Bumi dan langit ini ada karena firman atau bukan? ya itu beda, itu kan Bapak bumi dan bedanya? langit, bukan dia bukan manusia. Kamu hadir ke dunia karena firman atau bukan? Tidak, karena bapakku dan mamaku lah. Oh, berarti kamu tidak diinginkan Tuhan. Tidak ada Tuhan tahu menahu tentang kehadiranmu. Cuman karena bapak ibumu aja yang buat, makanya ada. Tuhan tak tahu menahu itu. Ya tahu lah, ada juga kuasa Tuhan di situ, tapi kan beda. Inilah saudara-saudara Kristen. Ketika Sama-sama bumi Rasul. diciptakan, Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah ini, Tuhan berfirman. Oh, itu beda. Adam itu diciptakan Iya. Tuhan tanpa Tuhan berfirman, begitu. Dia kan datang gitu. Tuhan Yesus datang menjadi manusia. Itu di mana tertulis Yesus datang jadi manusia? Datang dari mana? Coba tunjukkan kepada saya. Ayatnya mana ayat? Kita pakai ayat. Ya. Kita pakai ayat. Jangan pakai asumsi gereja ya. Maaf ya, kalau kalian mau bawa ajaran gereja jangan di sini. Di sini adalah ajaran ilmiah kita. Data tertulis dari kitab suci, kitab yang kalian anggap suci itu masih dihargai. Tapi kalau ajaran gereja banyak nih. Bingung kami nih nanti ngikutin yang mana ya. Pakai data. Bentar ya, saya cari dulu. Kalau berhadapan dengan orang Islam, nggak bisa didoktrin kami ini. Kami bukan orang yang terima-terima aja dibodoh-bodohi ya. Karena kami ini kalau seandainya kalian bicara, pasti kami tanya dasarnya apa. Dari mana kamu bicara seperti itu? Dari siapa yang mengajari kamu? Mana data-datanya? Begitu enak kita diskusi. Ya, gitu ya. Jadi kalau seandainya kalian mengkritisi kami, harus ada dasar. Kalau tidak ada dasar untuk mengkritisi kami, ya ngapain kami harus mendengarkan? Kalau terkait doktrin kalian, kami tahu kalian punya doktrin begitu, dan itu tidak masalah, itu hak kalian. Cuman dasar itu apa alasannya? Mengatakan Yesus Tuhan, alasannya apa? Dia datang dari surga, iblis juga datang dari surga, dia menyamar jadi manusia. Iblis juga bisa menyamar jadi terang malahan. Iblis aja bisa jadi malaikat loh. Dan jadi manusia. Saya boleh jawab. Menjawab pertanyaannya mana, Dek? Fokus dulu di Ya, saya maksudnya- tuntut kamu menunjukkan data bahwa Yesus itu dikatakan Tuhan. Dia datang jadi dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Data itu yang saya minta. Yohanes 1 Yohanes 1 sampai 18. Oke, pada mulanya firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Sepakat nggak di situ? Konsisten nggak sepakat di situ? Ya, Betul. Ya. Berarti firman itu adalah Allah ya. Ya. Firman itu telah menjadi daging. Sepakat? Di ayat 14-nya. Sepakat. Oke. Daging Yesus yang ditombak di tiang salib itu firman Allah, betul? Iya, firman Allah. Berarti yang mati di tiang salib adalah firman Allah yang adalah Allah. Berarti Allah kamu pernah mati. Iya, itu kan istilahnya dia menggenapi. Dia Saya sebagai- tanya sekali lagi, apakah Allahmu pernah mati? Iya, pernah. Oke, kamu baca 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Berarti kamu telah menuhankan Allah yang berbeda dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh Timotius. Tuhannya Timotius itu tidak pernah mati. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tuhan kamu pernah mati. Kalian beda agama dengan Timotius ya. Timotius 6 pasal 6 nomor 16. Tuhan kamu pernah mati. Berarti Tuhan kamu tidak kekal. Beda kamu dengan orang Yahudi dan orang Islam dan orang Kristen. Dengan Yesus. Yesus Tuhannya kekal. Tuhan kamu pernah mati. Ini beda agama, kalian nggak apa-apa lah. Timotius berapa tadi, Kak? 1 Timotius pasal 6 nomor 16. 1 Timotius pasal 6 Nomor 16. Dia tidak sadar telah menjadi Oneness, teman-teman. Ada Katolik Oneness ternyata ya. Katolik rasa Oneness. Saudara kita ini kalau didengar sama uskupnya kena marah dia ini, karena dia telah mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri yang mati.
Dia sudah menafikan ajaran Tritunggal. Tapi nggak apa-apa lah, namanya mungkin dia baru belajar juga. Dia nggak ngerti itu apa yang disebut dengan tiga persona dengan monarki modalisme, dia nggak tahu. Tapi dari penjelasannya dia adalah penganut oneness secara pemahaman, tapi secara lisan dia Tritunggal. Tina, Yesus kekal, Yesus mati kok kekal, ada-ada aja nih. Ya kan memang gitu ceritanya, Yesus mati kan? Ya berarti mati itu orang kekal nggak? Ya enggak. Ya sudah, berarti Tuhanmu nggak kekal. Ya tapi dia Tuhan kan? Menurutmu Tuhan, bagi kami tidak. Kami nggak menuhankan Tuhan yang nggak kekal. Bagaimana mungkin kami menuhankan Tuhan yang tidak kekal? Kalau kamu menuhankan Tuhan yang tidak kekal, tidak masalah, Dek. Gini loh, Dek. Kalau kamu menuhankan Tuhan yang buruk rupa, yang jelek, yang mati, itu nggak apa-apa bagi kamu. Kami nggak mau. Saya nggak mau punya Tuhan yang tidak kekal. Tuhan saya kekal, jangankan mati, mengantuk pun tidak. Tuhan kamu mati, tidak kekal. Kamu terima dia sebagai Tuhan, ya nggak masalah. Asal tahu aja kita, sama-sama asik aja kita. Tuhanmu pernah mati, Tuhan kami nggak pernah mati, kan gitu. Asik-asik aja dek kita. Kami kan tidak marah. Ya saya juga tidak marah. Maksudnya gini. Ya gimana kalian mau marah? Tuhan kami nggak pernah mati kok. Sementara Iya, Tuhan saya kalian tidak- pernah mati. Kami kan juga, saya kalau pribadi saya kan tidak paksa juga. Kalau memang Tuhannya Enggak, di sini bro, di sini kan diskusi akademik. Kalau Anda sudah mengakui Tuhan Anda tidak kekal, sebenarnya diskusi kita ini sudah tidak perlu jalan lagi. Karena apapun nanti, enggak, kami sudah mendapatkan poin, adik sudah mengakui Tuhan adik tidak kekal. Nah itulah kenapa kami tak mau jadi Kristen. Kalau jadi Kristen ini Tuhannya nggak kekal. Saya takut nanti kalau punya Tuhan, pas saya jalan-jalan sama Tuhan ini tiba-tiba dia pengsan atau mati. Saya Tuhan saya kan nggak, jangankan mati, mengantuk aja nggak akan pernah mati Tuhan saya, karena dia kekal. Tapi Tuhan kamu dia bisa mati. Saya takut suatu saat kalau saya jalan-jalan sama dia ke pasar, dia tabok orang mati. Saya bingung ini, nggak bisa tempat berlindung. Makanya saya nggak mau menjadi Kristen. Loh, jangankan ke pasar, dia aja pernah ngacak-ngacak orang jualan kok. Masa kamu nggak tahu dia pernah ngacak-ngacak orang jualan? Ya kan dia jual di gereja, orang itu jual di gereja. Mana ada di gereja, di halaman gereja kok. Udah bahas itulah aja. Jadi betul Tuhan kamu itu tidak kekal ya. Udah kita case close. Ada pertanyaan tentang Islam nggak? Saya cuma satu aja. Saya sudah membuka doktrin kalian. Itu sudah puas saya. Yang penting kita, Tuhan kami tidak pernah mati, Tuhanmu tidak kekal. Sudah clear. Kita saling menghargai saja. Ya, tidak perlu kami mengolok-olok. Saya juga memang menghargai agama Muslim, umat Muslim juga. Karena sebetulnya kalau di tempat saya, sebetulnya kita berbaur. Istilahnya ada juga keluarga Muslim, tapi kita Muslim yang awam ya, bukan Muslim yang apa? Dari mana kamu tahu mereka Muslim yang awam atau enggak? Kamu punya kualitas untuk menilai mereka? Iya, karena yang sama saya ya, bukan yang istilahnya yang di luar pergaulan. Saya bingung kalau ada orang Kristen bisa menilai kualitas keislaman seorang, itu saya bingung. Sedangkan orang Islam aja tidak semua yang mampu menilai kualitas keimanan orang. Ini orang Kristen bisa menilai kualitas agama orang. Iya, karena kita sering. Kecuali kamu seorang berilmu gitu. Bukan istilahnya kita saling nanya. Nggak ada istilahnya. Yaudah, kita akan mau lanjut diskusi nih. Diam, kamu tadi kan minta naik, kami naikkan. Saya pikir kamu mau diskusi. Kalau kamu ada pertanyaan, bertanya nanti ya. Oke, kami sudah sepakati dengan kamu bahwa Tuhanmu tidak kekal, Tuhan kami kekal. Udah clear kita ya, aman kita ya dek. Apa yang dibilang Aman ya? juga titisan dajal lah itu, tidak apa-apa lah. Nggak usah dibaca itu komentar, itu orang Kristen itu mengomentari saya itu. Yang biasanya yang buruk-buruk komentarnya lebih banyak orang Kristen di bawah itu. Justru orang Islam yang paling banyak komentarnya bagus-bagus ya. Ya, Cobalah oke ya dek. cobalah naik yang komen itu, siapa tahu dia lebih pintar. Nggak usah dek. Di sini yang bisa menentukan. Sebentar Yesus, sebentar Yesus, jangan bandel Yesus, diam dulu. Saya lagi ngomong sama si Diam. Diam gini, Diam kamu di mute dulu. Kalau kamu ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Kalau kamu tidak punya ilmu tentang Kristen jangan dijelaskan, takutnya blunder. Ya. Yesus silakan Yesus. Yesus di sini orang awam bertanya saja. Kalau kamu berilmu, kamu boleh berdiskusi dengan saya asal kamu jelas ya mukanya ya. Saya mau diskusi dengan orang yang jelas. Ini masalah agama soalnya. Nanti kalian menghujat soalnya. Oke Yesus, mau buka kamera atau tidak?
sepertinya saya kurang mengikut ya followernya. Oh, oke lah. Oke, kita lihat nanti kalau kamu memang bisa teratur dan mengikuti aturan Komal ini, kami biarkan. Tapi kamu cuma boleh bertanya saja, tidak boleh kamu menjelaskan karena kami tidak tahu kapasitas kamu gitu. Oh, kalau begitu, kalau saya tidak bisa menyampaikan dari Bible saya, mending saya turun sajalah. Ya. Turun aja Pak. Ya, kasih Pak.